Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang penggunaan Blender. Jadi ini adalah tampilan awal saat pertama kali kita membuka program Blender ya. Untuk memulainya, sarannya adalah kita pertama ke user preferences, caranya ke file, kemudian pilih user preferences, lalu set inputnya seperti ini, emulate 3 button mouse, kemudian ini di checklist, kemudian select width-nya di left, pilih yang left. Jadi saat kita memilih objek, nanti kita menggunakan tombol mouse yang kiri. Oke. Setelah itu jangan lupa di save user settings. Selain itu kita juga sebaiknya merubah satuannya. Kita pilih ke ini di scene-nya ya, yang ketiga, icon ketiga. Jadi ada gambar kamera, gambar kayak render layer, kemudian yang ketiga ada scene. Kita ke unitsnya pilih yang metric. Kenapa metric? Metric itu nanti dia bisa memunculkan satuan seperti milimeter dan sentimeter. Nanti ini akan memudahkan kita jika ingin membuat objek yang presisi. Baik. Selanjutnya, saat kita pertama kali membuka Blender, kita akan dihadapkan oleh sebuah kubus seperti ini. Jadi basicnya di Blender itu ada yang namanya 3 buah sumbu ya. Bisa lihat di bagian sini ada X, Y, dan Z. Nah, objek ini bisa kita pindahkan sesuai sumbunya. Misalkan saya mau memindahkan objek sesuai dengan sumbu X ya. Jadi kita klik saja yang biru-biru kan X, tinggal kita tarik ke atas seperti ini. Klik drag. Kemudian untuk merubah posisi melihat objek ini, caranya kalau di Blender kita tekan scroll mouse-nya, ditekan kemudian digeser seperti ini. Dia di satu titik ya, dia akan melihat jarak pandangnya di satu titik. Lihat satu titik. Kalau ingin kita geser penglihatannya, tidak hanya di objek ini saja, tapi mungkin kita mau ke objek yang sebelah sini. Caranya kita tekan shift sambil menekan tombol mouse scroll yang tengah ya. Shift, tahan scroll, kemudian kita pindahkan seperti ini. Nah, ini dengan shift ya. Shift, kemudian scroll. Sama-sama ditahan sambil digeser mouse-nya. Oke, jadi sekali lagi, untuk memindahkan, untuk view kitanya, untuk melihat objeknya, kita bisa scroll, tahan scroll untuk menggeser dari berbagai sudut pandang. Kemudian untuk merubah posisinya, tahan shift sambil tekan scroll seperti ini. Setelah itu kita juga bisa melihat jarak pandangnya dengan menggunakan menu view. Sini view, di sini ada pilihan kamera. Jadi di sini kan ada kamera ya, ini kamera, ini lighting atau pencahayaannya. Nah, kita bisa melihat gambar ini berdasarkan kamera. Misalkan kita tekan view, pilih view, kemudian kita pilih left. Nah, ini jarak, ini sebelah kiri terlihat seperti ini. Kemudian kalau yang sebelah kanan seperti ini. Kemudian kalau yang sebelah depan ya front, berarti front numpad 1. Ini kalau keyboard kita ada numpadnya ya seperti di PC, tapi kalau menggunakan laptop supaya tidak bingung nantinya kita pakai menunya di sini saja, view, kemudian numpad 1. Ini dilihat dari sisi depannya seperti itu.
top, lihat dari atas, kemudian dari bawah juga bisa bottom ya, bottom, nah, dari sisi bawahnya. Selanjutnya menu sebelah kanan ini bisa kita tambahkan ya, jadi kita bisa membuka dua window, seperti misalkan kita nanti ada mengedit beberapa objek sekaligus, kita bisa menggunakan ini menu seperti ini. Jadi misalkan kita yang ini kita melihat dari sisi atas ya, view top, kemudian yang di sini kita mau melihat dari sisi samping, misalkan sisi kiri, view left. Jadi nanti kita bisa melihat dari beberapa sisi. Jadi ini tujuan dari beberapa stage-nya ini ya, area kerjanya ini bisa kita perbanyak. Jika ingin menghilangkan, kita tinggal klik drag ke kanan saja. Nah, seperti semua. Selanjutnya kita bisa menaruh kursornya. Ini kan kursornya yang seperti tanda bidikan ini ke tengah. Caranya dengan Shift S atau fitur snap, kemudian kita letakkan kursor to center. Ini sudah center. Pilih objeknya, ini bisa kita letakkan mengikuti letak kursornya. Jadi shift snap lagi ya, kemudian selection to cursor. Jadi objek kubus ini kan tadi sudah kita pilih ya, kalau dipilih ciri-cirinya dia jadi warna kuning seperti ini. Kemudian kalau kita selection to cursor, maka dia akan mengikuti kursornya di tengah-tengah, pas di tengah kursornya. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi untuk fitur dasar ini adalah kita melakukan scaling ya, atau perbesar perkecil. Jadi shortcutnya kita S, atau menu di sini transform ke scale, shortcutnya S. Nah ini kalau kita tarik, kita tekan S sekali, kemudian kita geser mouse saja, itu akan membuat objek menjadi besar atau kecil. Kemudian kita bisa scaling menggunakan sumbu, jadi berdasarkan sumbu X, Y, ataupun Z. Misalkan saya scale menggunakan sumbu Z ya. Jadi kita klik S dulu, kemudian kita tekan Z sekali saja, tidak perlu ditahan, seperti saja Z seperti itu. Kemudian nah kita scaling, jadi seperti ini. Jadi dia hanya memperbesar atau memperkecil berdasarkan sumbu Z saja. Kalau sumbu X dan Y sama saja, misalkan kita scale lagi S, kemudian kita tekan Y, maka jadinya seperti ini, berdasarkan sumbu Y saja. Selain scale juga ada namanya rotate atau rotasi. Shortcutnya R. Nah ini bisa setelah kita klik tekan R sekali, tekan R kemudian lepas ya, tidak perlu ditahan, kemudian bisa kita arahkan sesuai keinginan kita sudutnya. Bisa juga kita setting angkanya dari menu sebelah kiri ini ya, di angle kita set misalkan 90, dia akan 90 derajat seperti itu. Kalau 90 ya, jadi kita bisa scaling berdasarkan angka yang sudah kita tentukan ya. R kita buat lagi 180, buat lagi 90 misalkan, jadi seperti ini ya. Nah, kita juga bisa mengembalikan ke seperti menu semula. Caranya ini kan sudah kita manipulasi sedikit ya, jadi bisa kita kembalikan seperti semula dengan cara file, kemudian pilih load factory setting, kemudian klik OK. Nah, akan seperti awal lagi. Nah, selanjutnya saya ingin berbagi tentang bagaimana
kita bekerja pada edit mode. Tadi kan kita masih di object mode ya. Ini object mode, sekarang kita ke edit mode. Pada edit mode di sini terdapat titik ya, sudut, vertex, kemudian di sini ada edge, kemudian terakhir ada face. Jadi ini sudut, ini rusuk, ini sisi. Nah, bedanya apa? Jadi jika kita memilih sudut misalkan, pertama kita deselect semua ya, kita unselect semua, tombolnya A. Nah, jadi tidak ada yang terpilih. Nah, sekarang kita aktifkan edit yang vertex. Vertex kita aktifkan, maka kita bisa memilih setiap sudut pada kubus ini. Misalkan saya pilih ini ya, sudut sebelah sini, yang atas kanan ini. Nah, ini bisa kita modifikasi juga seperti ini. Jadi bisa kita atur seperti ini ya. Itu untuk yang vertex atau sudut ya. Kalau yang rusuk atau edge, sama saja, kita pilih salah satu rusuk, kemudian kita modifikasi seperti ini, bisa ke bawah sesuai sumbunya ya. Jadi dia hanya bergerak atau berdasarkan rusuk yang kita pilih. Rusuk ini bisa kita perkecil sini ya. Jadi itu dasarnya. Kemudian yang terakhir untuk yang sisi, sama saja, sisi kita bisa memilih yang sisi yang kita inginkan. Sekarang saya pilih sisi atas. Sisi atas saya pilih ya, aktifkan pilihan face select atau pemilihan sisi, kemudian pilih sisi yang mau kita modifikasi. Ini saya akan memodifikasi yang atas, kemudian bisa kita panjangkan atau pendekkan berdasarkan sumbu ya, sumbu Y, kemudian ini sumbu X ya, sumbu Z, seperti itu. Jadi ini dasar awal untuk mengedit di Blender ya. Kemudian kita juga bisa melihat tampilan dari wireframe. Jadi di sini ada view, kalau kita ini lagi di mode solid ya. Kita juga bisa melihat mode wireframe. Wireframe seperti ini. Jadi seperti transparan dia. Oke. Di sini bisa kita modifikasi lagi. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya.